warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan salam sejahtera untuk kita semua kembali berjumpa di Tonight Show ya. Dan malam hari ini Tonight Lovers kita doakan sekali lagi semoga semuanya masih dalam keadaan sehat. Amin. Yang lagi sakit semoga segera diangkat penyakitnya ya. Amin. Dan buat teman-teman semua yang masih bingung, masih takut untuk divaksin, ayo kalau udah dapat jadwal langsung saja karena itu sangat berguna buat Anda dan juga orang lain. Ya, baiklah. Desta, gue pengen ngomongin penyanyi anak-anak. Ya. Penyanyi anak-anak yang beranjak dewasa. Kalau di luar itu ada Miley Cyrus, Ya. Justin ada Timberlake, Justin Bieber. Justin Bieber juga. Ya. Di sini ada Joshua, Ya. Tina Tun. Tina Tun, Iya. Terus Bondan Prakoso. Bondan. Tapi dia Basis. basis, sekarang. tapi nyanyi juga tetap. Iya. Nah. Masa peralihan dari anak-anak ke remaja itu biasanya suka mencoba hal-hal baru sampai ya apa istilahnya ingin merubah image lah. Nah. Dan penyanyi yang satu ini pun sama. Dia sedang mengalami masa-masa peralihan dari penyanyi anak-anak ke penyanyi remaja. Yang ditandai dengan merilis single baru. Nah, kita lihat dulu cuplikan video klip terbaru. Ini dia. Inilah kisah kasih sayangku. Andaikan ku bisa pergi denganmu, tetapi inilah kisah kasih sayangku. Aku hanya bisa bernyanyi yang merdu. Itu musik video terbaru dari kamu ya? Iya, betul banget. Judul lagunya adalah Kapok. Iya Lagunya dong. apa? Kisah kasih sayang. Kisah kasih sayang. Iya. Kisah kasih Nah, sayang. tapi hal pertama yang pengen gue tanya. Tadi peralihan tadi ya, masa-masa peralihan kamu. Pengen gue tanyain adalah bagaimana untuk pertama kali membawakan lagu cinta yang biasanya kan cinta waktu kecil ngomongin cinta juga, cuman Iya. mungkin ke orang tua, ke alam, Ke kali ini teman. ke ya gitulah teenager, love teenager. Asik. Kalau aku sih pribadi seneng sih karena aku ngerasa relate juga. Terus respon dari orang banyak juga bikin aku makin semangat buat berkarya terus. Ya. Nah ini kan tadi Desta juga bilang adalah masa Peralihan. peralihan ini pencarian jati Perubahan diri. apa sih, Naura, sebetulnya yang kamu ya sekarang pengen apa ya? Pengen tampilkan perubahan seperti apa sih? Sebenarnya perubahannya aku pengen smooth aja sih, Om. Jadi Jangan panggil Om dong. Pengen ubah aja. jadi Kita nggak emang- beda jauh soalnya waktu kamu kecil kita kan udah tua. Nah kamu besar kita tetap tua nih. Gitu. Kita nambah lagi. Kita udah deket mati sini. jangan dong. Perubahan kayak apa Nora? Perubahan yang smooth sih sebenarnya. Ya. Jadi emang dari anak-anak ke remaja dulu. Jadi nggak langsung ke dewasa. Sekarang yang kamu dengerin apa sih lagu-lagu seperti apa? Pengen tahu nih anak-anak muda kayak Naura gini, Billie Eilish gitu atau Bang Kayaknya Billy. patokannya Billie Eilish doang ya. Bang Billy ada. Bukan Bang Billy, enggak. Lain. Bang Billy. Apa Amanda Manopo mungkin? Kalau aku pribadi sih nggak terlalu ngedengerin lagu zaman sekarang. Oh gitu? Oh iya? Iya, aku dengerin Lagu lama malah? Iya, lagu lama, lagu Kayak klasik. seperti? Kayak misalkan lagunya The Beatles atau enggak Frank Waduh. Sinatra. Maksudnya Waduh, era-era Frank Sinatra segitu. lagi. Old soul juga dia Old nih. soul, iya. Tapi untuk lagu-lagu zaman sekarang sih aku dengerin Rex Orange County kalau Oh, misalkan Red untuk Orange County. Tahu. kalau buat luar negeri ya banyak sih Ya, ya. gitu-gitu sih. Soy Pabloan begitulah ya. Iya, bener-bener. Jong Kai Wei juga, Jong Kai Wei ya. Apa itu? Jong Kai Wei. Pengen ikutan tapi nggak tahu. Pengen Kita ikutan nyambung tapi aja. Jong Kai Wei. ada kesulitan dalam hal suara sekarang. Biasanya kalau pubertas itu suara apalagi cowok ya. Kamu berasa nggak ada perubahan nggak di suara kamu? Aku seneng banget karena ngerasain perubahannya tuh pas aku umur 11-12 tahun. Oh iya. Iya, jadi sebenarnya aku udah lumayan lewat. Tetap ada perubahan, tapi udah nggak parah kayak dulu gitu. Iya, Sekarang tuh kamu umur berapa sih, Naura? Aku tahun ini 16 tahun. Wow. Wah, 2 kali dikali 2 aja belum nyampe umur gua. Nah, kisah kasih Kisah-kasih sayang. sayang. Yang nulis Ceritain siapa lagunya Nora? dong. Yang nulis itu ada Hi-Fi Hmm. dan juga aku kontribusi dikit-dikit. Nah, proses kreatifnya gimana sama teman-teman hi-fi yang mereka pasti mengalami kasih cinta udah Udah duluan ribuan lah. kali lah ya. Heeh. Dengan kamu gitu yang pertama kali mungkin masih menyanyikan ini. Aku senang banget sih karena ini relate sama yang seumuran aku. Jadi aku kaget juga begitu kakak-kakak dari Hi-Fi itu bisa bikin lagu yang relate juga, ciptain lagu yang relate. Dan selama prosesnya aku senang banget sih karena aku ngerasa dirangkul banget. Gitu. Duh, kurang ajar mereka tuh ya. Bukan merangkul itu dalam hal yang Bukan, positif. iya dalam hal yang Jadi lagunya positif. gini ya, Nak, ya. Iya, nggak gitu, nggak gitu. Nggak gitu. Sama-sama, Pak.
Si Ilham tuh, pasti Ilham. Pasti penasaran seperti apa Yes. lagunya dan penampilan dari Naura. Kita sama-sama saksikan ini dia single terbaru dari Naura, Kisah Kisah. kasih saya. Jam dindingku pukul 5 sore. Ruanganku hanya aku seorang. Bersamaku raut angin sore. Temaniku menikmati senja sendiri. Jam dindingku pukul 7 malam. Oh pikirku tak boleh keluar. Kata ibu hari sudah malam. Cepat makan lalu jangan lupa belajar. Inilah kisah kasih sayangku. Andaikan ku bisa pergi denganmu. Tetapi inilah kisah kasih sayangku. Aku hanya bisa bernyanyi yang merdu. Di benakku ingin menyapa dirimu, kekasihku yang ada di sana. Wahai kamu, dengarlah kata-kataku. Sabar sayang, tunggu aku lulus sekolah. Inilah kisah kasih sayangku. Andaikan ku bisa pergi denganmu. Tetapi inilah kisah kasih sayangku. Aku hanya bisa bernyanyi yang merdu. Ada hari untuk dirimu. Bertemu, bercanda dan merayu. Namun tunggu waktu, kita akan bertemu. Inilah kisah kasih sayangku. Ku bisa pergi denganmu. Tetapi inilah kisah kasih sayangku. Aku hanya bisa Kita sadar ya kalau misalkan pandemi ini pasti nuntut kita buat adaptasi kan, Mas Vincent, Mas Desta. Jadi Betul. kita pengen memperbesar apa namanya channel YouTube kita, aset-aset media. Iya bagus banget. Ya, masih bersama Naura dan tadi di opening kita bilang kan gua sama Desta ngobrolin soal peralihan dari masa anak-anak ke masa remaja dan sukses. Sukses. Ya. Di dunia selebritas itu ya nggak melulu selebritas sih. Dan nggak cuma penyanyi sebetulnya, Ya. ada aktor, ada aktris. Tapi itu masa-masa yang ya kayak Macaulay Culkin lo tahu kan? Iya. Dia mengalami masa yang ketika Kan melewati pasti- masa itu berat banget gitu. Seleb sindrom. Nah, iya. Ya. Nah, ini ada selingan info tapi penting tentang penyanyi yang mengalami peralihan dari anak-anak ke remaja dan akhirnya yaitu sukses tadi itu. Silakan Hesti. Silakan Esti. Terima kasih Vincent dan Desta. Kita langsung aja masuk ke selingan info tapi penting. Oke, untuk info yang pertama yaitu Demi Lovato. Demi apa? Demi Lovato. Dia memulai karirnya sebagai artis cilik di usia 7 tahun dengan bermain di serial Barney and Oh Friends. dia Barney main. Udah nggak sih?
Ada ya? Gue Nggak nggak ya? tahu. Orang nggak ya? Di Barney dia ada. Jadi namanya semakin diperhitungkan saat Demi apa? Demi Lovato. Demi apa lo? Kan gitu. Bermain Kayak dalam pada film ngerti produksi ya. Disney berjudul Camp Rock. Nah, itu justru ketika dia di situ makin bersinar. Setelah itu demi melanjutkan karir bermusiknya dengan merilis sederet album seperti Don't Forget, Here We Go Again, dan Heart Attack, dan yang terbaru Dancing with the Devil, The Art of Starting Over. Itulah dia. Ah, keren Ada nih. tuh Demi Lovato Kan yang pernah kedua. waktu di net berapa Oh ya? Iya. Demi Lovato kan? Net 2.0. Tuh 2.0, berapa? Dua. 2.0. Berapa? Dua aja ya? Dua. Oke, saya ambil barangnya. Ayam loh, dua. Tuh, Lelang 2.0. dia. 2.0 Oh, ya? itu keren openingnya yang dia begitu ya? Bukan, itu sih itu. Itu mah Jessie J. Itu Jessie J. Oke, berikutnya. Selena Gomez. Nah. Selena mengawali karir sebagai artis cilik sejak tahun 2002. Dan namanya semakin populer pastinya saat dia bergabung membintangi berbagai serial televisi di Disney Channel. Dan Selena juga sejak saat itu karirnya sebagai penyanyi semakin diperhitungkan dan mencatat telah menjual lebih dari 7 juta album dan 22 juta single di seluruh dunia. Namanya sudah sangat amat mendunia. Selena Gomez pernah ke Indonesia belum sih? Aku iya Pernah. pas dia ke Indo aku ngasih kutu baru ke dia. Tuh, ngasih Baju kutu baru? Iya, baju. Baju Iya, kebaya. Baju iya. Kebaya kutu baru. Oh ya? Oh sempat ketemu langsung berarti Naura Apa? sama Selena? Iya. Ketemu? gitu iya. Wah. Ada fotonya waktu kamu ketemu sama Selena ya? Ada. Nah ini dia. Kita lihat. Wow, keren. Akhirnya dipakai nggak sama Selenanya? Nggak tahu sih, tapi itu Pakai waktu itu dia. sempet heboh gitu. Iya, sempat iya, viral iya, lah iya, berita iya, itu. Iya. Oke berikutnya adalah Sherina. Ini Sherina udah pasti ketahui ya kalau emang dari kecil dikenal sebagai penyanyi, juga jago berakting dan juga jadi idola anak-anak dari kecil sampai remaja. Saya ingat banget waktu SMA nonton filmnya dia masih mungil banget. Petualangan tuh, Sherina. Petualangan Sherina. Terus yang kalau waktu kecil dia album yang berjudul Andai Aku Besar Nanti. Di usia 16 tahun pun Sherina merilis album berjudul Andai. Primadona. Iya. Tapi sekarang Sherina udah nggak nyanyi kayaknya ya. Dia Udah kawin, berak- Vincent. Hah? Sekarang udah bukan nyanyi tapi dia udah kawin. Udah kawin. Udah married Sherina. Udah. Dan dia kayaknya lebih ke actingnya sekarang ya kalau dia ya. Sekarang. Yang di 212 kan Wiro Sableng dia main. Oh iya, terus Oh juga iya. kan ada yang petualangan Sherina yang terbaru juga ada kan? Iya. Dia juga ikut terlibat di dalamnya. Nah. Kalau berikutnya adalah Agnes Mo. Wah. Emang Agnes Mo sudah mengawali karir bernyanyi sejak dia berusia 6 tahun. Di tahun 2003 Agnes merilis album dewasa pertamanya berjudul And the Story Goes dan berhasil melejitkan namanya di industri musik Indonesia. Sejak saat itu dia terus menelurkan karya musiknya dan berhasil mendapatkan penghargaan-penghargaan baik dalam maupun di luar negeri. Ini Tapi kalau Agnes nih berbeda sama Sherina. Kalau Sherina kan kayak acting. Kalau Agnes dulu dari acting, masih sempat acting, tapi sekarang dia udah full jadi penyanyi. Nyanyi. Oke, itulah beberapa info selinting dari saya. Selingan info tapi penting. Terima kasih Esti. Tadi Naura sempat mention kalau lagu terbarunya ini dirilis, diciptakan ya bahkan ya? Ditulis. Iya, Ditulis ya? barengan. Diciptakan ya. Oleh Hi-Fi. Waduh, langsung aja. Tanpa berlama-lama lagi ini dia. Hi-Fi. Silakan. Assalamualaikum. Kapun kak. Kapun kak. Di mana di sini boleh Di ya? mana aja boleh ya, di mana aja ya. Nih tadi kita mau ngebahas lagu single terbaru Kisah Kasih Sayang. Betul. Becanya tandem nih becanya. Ternyata Naura bilang ditulis sama teman-teman Hi-Fi. Ini bagaimana ceritanya? Siapa yang nulis siapa sebetulnya dari Bareng-bareng. Hi-Fi siapa? Bareng. Iya kita tulis bareng-bareng. Jadi sebenarnya lagu Kisah Kasih Sayang tuh lagu yang tadinya mau kita masukin Bawain. ke album ke Oke. tiganya Hi-Fi, Mas Terus? Vincent, Mas Desta. Tapi kayaknya begitu kita dengerin liriknya, kok kayaknya kalau kita yang bawain kayaknya nggak Udah cocok. terlalu mention. Udah terlalu mention. Nah dia mah masih, dibandingin kalian begundal ini kan masih muda banget dia. Kita Enggak juga dong. sih, cuman Udah kurus lagi ya. Gimana? tadi ini ketemu langsung gitu. Gue pangling. Gue ketemu,
Negor gue kan, udah siapa ya? Wah, hi-fi. Nah terus gimana ketika oh ini lagu nggak ini terus menawarkan ke Naura atau bagaimana? Jadi waktu itu gimana ya? Now. Oh waktu itu kita ketemu di kantornya Hi-Fi. labelnya Oh, iya, iya. Kakak Ah. Naura. Terus? Terus Kita waktu ngobrol. Ngobrolin apa, Nam? Ngobrolin mau kerja sama kolaborasi gitu. keren ya, Kolaborasi. kita kerjasama. Kayak gitu sih. Pikir-pikir yang ngajak siapa sih sebetulnya? Gimana ya? Gimana Waktu sih? itu dari Naura kan pengen coba bikin lagu bareng sama Iya. Oke. Hi-Fi. Pengen nyoba belajar nulis juga. Berarti lagu ini sudah ada duluan dong? Iya, dong. sudah ada tapi belum full. Belum kelar. Oke. Dan akhirnya ketika kita ketemu lagi di kantornya Hi-Fi, terus kita kasih denger lagunya, terus Nauranya alhamdulillah suka, ya udah akhirnya. Tapi now ini masih ada yang kosong nih di bagian ininya. Ya udah kesempatan buat Naura buat ngisi kan. Nah, tadi ada kata-kata kayak sekolah yang di awal-awal lirik ya itu. Sebetulnya nggak mature-mature banget ya kalau dari lirik ya? Dia makanya. Iya nggak sih? Gak mencari. Ya maksudnya Justru nggak- itu. Nah makanya kita udah Makanya. merasa Makanya nggak cocok sama buat kita. Betul. Kayak gitu. Walaupun aku masih muda, Ilham. Tapi penggalan lirik tadi tambahan dari Naura atau awalnya kalian bikin gitu? Dari kita. Awalnya dari kita dulu, Ya terus nggak pantas kalian udah ngomong gitu. Nggak usah ngomong gitu. Enggak udah pada kawin nih. Iya. Terus. kita kasih kesempatan buat Naura lebih explore. Explore lagi. Iya. Bahasa-bahasanya disesuaikan lagi. Di Makanya rapnya juga relate ada banget tadi penyesuaian Naura bilang bahasa. ya. di Kita udah beberapa- lama kan nggak ngerasain kayak gitu ya. Nah, disempurnakan Apalagi sama omongnya. Naura. itu dia pasti ke situ. Tadi aja nyapanya Saya om masih ya? kok. Oh masih om? Kadang-kadang ya. Dan Hi-Fi ini merupakan salah satu idolanya dari Naura. Gimana Naura kamu membawakan lagu yang ditulis sama idola kamu? Sama idola kamu. Pas meeting pertama aja aku diem doang. Aku Starstruck? Iya, starstruck terus kayak, aduh aku harus ngapain. Sampai waktu itu kita take konten bareng, aku jadi lagi nyanyi nih untuk si lagu Kisah Kasih Sayang ini pas udah rilis. Terus aku ngeliat ada Kak Ezra baru nyampe gitu, terus aku kayak bentar sob biar Kak Ezra masuk dulu. Karena aku malu, terus sebelah sini pintu kaca ada Kak Ilham. Jadi masih kayak, aduh. Tapi tak terasa ya. Di tahun ini 2021 Hi-Fi itu ternyata sudah berusia 12 tahun. Lama juga ya. Mau masuk SMP, Om. Ada rencana apa Hi-Fi di 2021 ini di Karena kondisi pandemi kayak masih begini. pandemi lah ya. Kita sadar ya kalau misalkan pandemi ini pasti nuntut kita buat adaptasi kan, Mas Vincent, Mas Desta. Jadi Betul. kita pengen memperbesar channel YouTube kita, aset-aset media. Iya bagus. Adaptasi lah ya. Benar harus. Itu jadi nggak hanya konten musik, Ya. tapi konten-konten yang menghibur yang lain. Ya. Dan juga konten-konten yang bisa kasih hal-hal inspiratif. Ya. Tapi selain itu juga kita sedang dalam kolaborasi sama beberapa musisi yang nanti mudah-mudahan nggak nyampe tahun depan udah bisa rilis. Ada album berarti ya? Amin. Ya. Atau single-single nanti ya? Outputnya masih dirahasiakan. Oh, mudah-mudahan. Rahasia-rahasia. Tapi kita itu kasih tahu. senang ya bikin YouTube gitu ada kanvas baru ya untuk kalian Ya. explore lagi main-main Ini berkarya Mas, gitu. Mas Vincent sama Mas Desta ikutan. Iya sama itu juga tuh kita yang nge-YouTube. Kita, ya. Collab. Ecen. Keren deh pokoknya. Nah, terus, terima kasih Naura kalau Naura, begitu ya. salam buat papa mama ya. Kita masih akan bersama Hi-Fi setelah ini, jangan kemana-mana, tetap di Tonight Show. Indahnya kisah kasih kita di masa remaja. Di bawah rayu senja kita di madu bermanja. Tiada masa-masa yang kita remaja yang sedang dimabuk asmara, mengikat janji bersama selamanya. Hati telah terikat, sepasang mata mengikat, melambungkan asmara yang selalu meminta, mengulur senja menanti datang sang pemilik hati.
Itu dia Hi-Fi dengan remaja. Silakan High Five bergabung bersama kita di Ya. sini. Oke, kita boleh duduk ya. Boleh, boleh. Iya kita sembarangan. Ya nggak apa-apa Nggak silakan. apa-apa, Bu. Ini Santai untuk kalian. aja. santai aja. Allah. Nanti Desta dan saya akan memberikan sebuah statement. Nah, kalian tinggal pernah atau Acuh. tidak pernah dengan statement atau hal-hal Ya kejadian ini yang kita ungkapkan. masa-masa remaja sih, bisa dibilang masa remaja, masa kecil, masa dewasa. Ya, ini yang relate dengan kalian. Jadi ngapain banget. disebut remaja ya? Gimana sih lu? Pernah atau tidak pernah? Ini lagi main bulu tangkis tadi barusan. Ini anak bisa serius nggak sekalian? Oh iya, apa? Kita langsung masuk ke pernah atau tidak pernah. Baiklah, yang pertama, pernah atau tidak pernah, ini dia. Mengajak artis atau penyanyi lainnya untuk selfie bersama saat di backstage atau di jalan. Atau di mana pokoknya ketemu terus ngajak Wah, selfie. pernah semua. Oke, kita mulai dari Wah, Febri ditanya. terlebih dahulu. Siapa biar aman ya? Nggak yang kejadian benernya, pernah nggak Chandra di... Darusman. Chandra, wah kapan ketemu lu? Oh itu kalau Di mana waktu itu? Oh, kita waktu itu lagi di konsernya Om Chandra, Oh, lagi nyanyi, terus kita Di hotel sini ya? itu Kartika Chandra. super keren. Oke, terus akhirnya foto. Foto di atas panggung lagi. Oh, di atas panggung. Habis nyanyi, Tolongan ya? habis nyanyi. Oh. Closing Kenapa gitu. memang ngefans itu sama Chandra Darusman? Ya, Iya. Oke deh kalau gitu ya. Gua pernah di acara net, acara net, blockingan brand Ya. gitu di atas panggung, closingan gitu kan. Kanan gua Iwan Fals, sebelah gua Indro Warkop. Oh bertiga gua foto pernah tuh. Oke, Ilham mau pernah juga ya? Ilham ya? Cerita kita nggak diindahin. Iya. Gua fotonya di depan Kartika Chandra. Nggak dilanjutin. Ham, lo pernah sama siapa? Vincent sama Desa ada tuh. Gak pernah lu selfie sama kita. Udah nggak usah macam-macam lah, Ham. Nggak ngaruh, ntar juga diundang lagi, tenang aja. Oh iya. Tujuan gue sih itu. Lu sama siapa di kapan? Banyak sih kalau gue Yang sebenarnya. paling lo inget? Harus RM kali ya. Wah, banyak kan legend ya. Oh, keren-keren lu. Itu biar Pantesan musik aman, lu Bang. pada ke situ ya. Chandra Darusman, Tapi waktu sama Faris Ryan ketemu di mana? Di acara waktu itu lagi tribute tuh, bukan tribute itu Faris RM, itu konsernya dia. konsernya Konsernya Faris RM di SCBD. Oke. Nah, kalau Ezra dulu ya. Neda pasti beda sendiri nih kalau ini. Ezra? Sempat foto sama Om Benny Likumahua. Benny. Di mana waktu itu, Zra? Waktu itu di Java Jazz deh kalau nggak salah. Sempet. Cuman pas habis foto, habisnya emang sengaja buat ngasih tahu ke nyokap juga gitu. Oh, nyokap ngefans Habis gitu. ketemu. Kalau Neda, dari kapan main gitar? Sama siapa dan di mana? Aku mau terima kasih dulu sama Nana TV ya. Ya. Karena terakhir kesini itu foto sama Vina Pandunata. Wow, waktu barengan tamu di acara apa? Itu Night Show? Night Show. Di sini. Oh iya iya iya. Sama Mama Ina ya? Bapak sombongnya lupa ya. Nah, soalnya kan sering kalian kesini, Mama Ina juga sering. Dua-duanya sering. Iya, berarti pernah barengan dan kamu minta foto sama Mama Iya, Ina? Wah, ini mereka apa ya, idola-idolanya tuh yang 80-an ke sana ya? Yang jadul-jadul ya. Jadul-jadul ya? Emang lagu remaja tuh buat branding kita aja. Iya, iya. City pop gitu lah ya. Kalau anak sekarang bilangnya city pop. Semua city pop. Iya, semua city pop. Next! Pernah atau tidak pernah menolak permintaan selfie? Bareng. Nah, ini dia. Oh, Ilham pernah? Pernah juga. Wah, pernah juga. Wah, pernah semua ya. Tapi kondisional. Nah, oke, Kan kayak masing-masing harus- punya kondisi masing-masing. Oke, kalau udah dulu, Feb, apa? Enggak kita tanya balik, pernah apa tidak pernah? Apa nggak pernah? Gua hampir tiap saat gua tolak semuanya. Febri pernah? Pernah. Kenapa? Tapi kalau Alasannya apa? misalkan harus pergi ke mana cepat gitu, misalkan Iya. ada manggung lagi gitu. Atau backstage situationnya nggak Nggak memungkinkan. mau, iya. Yang jaga banyak atau barikadenya Iya, benar-benar. ketat gitu. Jadi Akhirnya lo susah. nolak. Tapi baik-baik kan? Baik. Kalau Neda pernah? Apa kondisinya? Kondisinya sama kayaknya sama Febri.
Oh, oke. Kenapa? Lagi buru-buru. Buru-buru. Mau kemana kamu? Ada lah. Gak bisa, mau kemana? Posesif gitu. Kayak bapaknya. Ezra, Sama kalau misalkan nolak Ada nggak gitu. yang maksudnya lagi di mall gitu? Iya. Lo nggak buru-buru tapi lo lagi maksudnya lagi... kayak gue nih, gue kalau Lagi lagi sama sama anak-anak gue, keluarga. lagi Iya, ribet iya, sama iya, anak-anak, dia, wah foto, tar dulu ya, gue lagi sama anak-anak gue nih, biasa gitu gue. Yang kondisi kayak gitu lah. Iya. Pernah nggak misalnya kayak lo tuh ada bapak-bapak gendong anak, gue lagi gendong anak, bapak-bapak gini, ih kok aslinya nggak lucu ya? Kesel. Gue emang kesel. Masa udah ngelawak depan dia? Nggak tahu. Dulu seringnya begitu. Kok aslinya lumayan ya? Lumayan. Emang di TV gue jelek banget. Gimana? Halo, pernah? Ya gue paling aneh gue, kan lagi pandemi nih, orang pakai masker, pakai topi kan. Ketemu di mall, wah Vincent nih, Vincent, wah nyamar pakai masker, pakai topi. Ini lagi pakai pandemi. Protokol kesehatan gue dikata nyamar. Bingung gue betul. Iya. Orang macam-macam. Di lagi milih-milih baju, Vincent, wah nyamar, gue mah tahu lu, pakai nyamar pakai Dia masker. tuh jujur keterlaluan sih pakai nyamar-nyamar. Belagu banget jadi artis ya. Buka-buka sama apa pakai nyamar-nyamar pakai ihram. Ihram mana pernah? Pernah. Di mall atau di mana gitu? Mungkin di backstage pernah. Kalau di mall, karena kita jarang ngajakin foto nggak kayak bapak-bapak ya. Kita mau pasti bersyukur. Ini terakhir. Pernah karaokean semua nggak? Pernah. Pernah kan? Gue pengen tanyain, pernah atau tidak pernah karaokean tapi nyanyiin lagu sendiri? Di tempat karaoke, pernah. Wah pernah lah. Wah pernah semua. Pernah Feb? Lagu apa Feb? Masih ingat nggak? Siapkah? Terus orang ketiga. Cuma yang nyanyi bukan gua, Mas Desta. Enggak, yang ini Enggak, yang lu nyanyi. lu nyanyi Kan lo karaokean. milih lagu nih. Lo milih lagu, aku menyanyi lagu ini. Oh kalau gitu mah. Oh, kalau milih nggak Kalau pernah. gitu nggak pernah. pernah. Tapi pernah. kalau sama teman biasanya lagu. Iya. Iya, dipilihin. Kalau yang lo nyanyi, pernah nggak? Nyanyi enggak. Nyanyi Tapi Kayaknya nggak nggak pernah sendiri ya. kan? Iya. Ya. Ditodong, bebas ditodong. aja Kalau sih. kayak gue Ditodong. pengen nyanyi lagu gue Gue sendiri pengen nih. banget nih. Enggak sih. Nggak pakai sama teman-teman tapi Latihan yuk. Latihannya karaoke. Boleh yuk. jadi pernah semua rata-rata ya. Leda pernah. Nggak milih sendiri. Dipilihin. Dipilihin. Milihin. Lo pernah Ham? Oh, gue banget itu. Enggak pernah, Mas. Oke. Oke, itu dia pernah atau tidak pernah dari teman-teman High Five. Hey. Thank you. Febri, Ilham, Ezra. Ezra, thank you, high five. Sukses selalu ya. Sehat lahir batin selalu. Amin. Sehat Sukses selalu. buat YouTube-nya. Sekali lagi di subscribe and like apa namanya? Say hi, Pak. Like, comment, and script cat. Subscribe. Nanti kita balik tetap di Tonight Show. Jadi juga ternyata on the spot saya begitu ngomong, oh ini gue mau iniin, mau lelang. Iya. Ya kalau Didi kan gampang, bikin palanya kan botak tuh gampang. Kembali lagi di Tonight Show. Dan sekarang kita mengundang ini teman-teman yang ini teman-teman kita pernah ketemu ya kemarin walaupun virtual sempat ngobrol bareng juga. Ini keren banget menurut gua sebuah apa ya? Bisa dibilang sebuah kekreativitasan di masa pandemi juga ya ini ya. Kekreativitasan di masa pandemi yang bisa menghasilkan teman-teman dari Dolanan Keren. Dolanan Keren berdiri sejak 2018. Apa? Mungkin kita kenalan dulu ya. Ya. Dengan Mas Bambang dan Hengki ya. Bukan dong. Silakan Mas mengenalkan diri biar pada tahu halayak. Saya Bayu dari Dolanan Keren. Oke. Ini Yudi. Hai, saya Yudi, ya, Dolanan Satu tim Keren. dengan kita gitu. Kita thank you banget diundang hari ini sih. Yes. Thank you Kita banget, juga bro. terima kasih. Sama-sama terima kasih. Kita terima kasih juga. Ini soalnya mereka juga beberapa timnya tuh ada beberapa yang di Jogja ya. Yes, beberapa kota sih. Di beberapa Kalau kota ya. Dolanan Keren apa yang pertama kali dibuat apa? Figure. Emang ini spesialis figure ya berarti ya? Action figure. Action Action figure. Jadi figure. kalau ngomongin pertama kali dibuat, sebenarnya Hideo Kojima nih. Kalau tahu Hideo Kojima tahu, itu ya. legendary game creator dari Iya. Jepang gitu ya. Kita ke-inspired dari dia. 2018 tuh saya
datang ke kantornya dia ulang tahun tanggal 24 Agustus, saya bawain ini. Wah. Jadi dia udah Saya bikin temannya nih, 3 waktu sahabat itu. nih. Pertamanya jadi fans, lama-lama jadi sahabat. Waduh. Oke, temenan. Enggak, itu bohong. Enggak, mungkin dia orang Indonesia satunya yang bisa ke kantor Kojima. Karena Kojima tuh orangnya sibuk ya. Jadi Bayu luar biasa nih. Ketemu langsung nggak sama Kojima? Ketemu, disambut dia. Wow. Beberapa kali sih ketemu Kok sama bisa? Kenapa tuh kok bisa kayak Ya gitu? gara-gara nyerahin ini nih. itu salah satu key faktornya sih. Iya gitu, terus bisa ngasih ke dia, terus kita mulai mikir gitu kan. Berawal dari terbentuknya Dolanan Keren tuh kita mikir, duit perasaan gua habis buat beli mainan terus gitu kan. Kenapa nggak kita Buat aja bikin sendiri sih? gitu. Iya kan kita udah bikin satu dan berhasil nih. Itu kita ngambil dari beberapa talent lah. Contoh kayak misalkan satu figur gini nih bisa ngelibatin paling nggak 6-7 artis gitu loh. Kayak kepalanya misalkan head scoutnya ini Michael Chen dari Cilegon, misalnya gitu teman saya. Ada Rizal Ulum dari Kudus, misalnya gitu. Bajunya beda lagi nih sendiri nih. Orang Bandung yang bikin, namanya Diki. Kalau lihat motor-motoran di sebelah sana tuh orang Malang yang bikin. Wah, keren banget. Namanya Misak. Iya, Gitu. iya, iya. Jadi di-combine jadi satu lah kayak gitu. Bayu sama Yudi sendiri perannya masing-masing apa? Kalau Bayu Saya sebagai... salesman. Serius nih. Ya waktu kita meeting aja kan dia yang ngobrol banyak. Kalau Yudi, Saya asistennya salesman. Salesman dan asistannya gitu. CEO-nya ini. Nah, jadi basically Bukan. Dolanan Keren ini kan bergerak dari bikin action figure, Ya. itu terinspirasi dari koleksian kita gitu ya. Terus lama-lama bergerak ke, kenapa nggak bikin IP sendiri? Jadilah Mecha Shop gitu kurang lebih. Nah, Mecha Shop ini diarsitekin lah sama Yudi. Iya. Kayak gitu. apa Metashock ini sebenarnya apa sih sebetulnya? Jadi gini, saya punya cita-cita ya, kalau seandainya kita bicara merek-merek seperti Ultraman atau mungkin Gundam dari Jepang gitu kan. Jadi Mecha Shock itu sebuah superhero universe tentunya. Dan gue juga senang ketemu sama orang kayak Bayu, karena Bayu juga sama-sama pingin, intinya dari Indonesia tuh adalah IP yang bisa dibanggakan. Ini berarti superhero Indonesia asli? Indonesia, tetapi kita Settingannya Indonesia? Bukan, jadi temanya tuh di Los Angeles. Dan kenapa nggak Indonesia sekalian? Nah gitu, jadi saya sama Bayu sering bercanda gini ya, kita ada namanya gini Bay, quotation-nya apa Bay? Karya anak bangsa atau Ya, jadi kan kita selalu yang terjebak sama karya anak bangsa gitu kan. Ya. Anak bangsa kita majukan sesuatu di masa kita. Tapi kalau kita lihat zaman sekarang udah zaman globalisasi, zaman dimana orang-orang semua dari Jepang, dari China, dari Korea, itu juga temanya tentang Amerika, tentang Jadi saya juga berharap gini, memang benar Mecha Shock ini Indonesia, karena pada unsurnya ada merah putih, itu negara kita punya kebanggaan. Tetapi di unsur-unsur elemennya, ceritanya, memang mungkin hanya ada cameo-nya. Ada orang Indonesia, atau mungkin ada jagoannya orang Indonesia, juga ada gitu. Jadi setting ini tahun 2097, itu namanya Neo Los Angeles. Itu baru ya. Tapi di episode tertentu gitu ya, nanti di komiknya atau ceritanya nggak menutup kemungkinan mungkin akan syuting background as a Neo Jakarta atau Neo Yogyakarta. Kita balik dulu ke figur-figur dari Dolanan Keren ya. Ini banyak tokoh-tokoh dunia ya superhero ini sebetulnya random aja ya. Sebenarnya nggak random sih, Mas Desta. Apa ininya apa? Temanya sebetulnya apa sih Dolanan Keren? Jadi gini, awal waktu belum pakai nama Dolanan Keren, which is Dolanan Keren kan Indonesia banget namanya di Jawa, Dolanan gitu ya, keren Indonesia gitu. Kita biasanya dari 2015-16 tuh udah terima commission, tapi biasanya mostly itu karakter dari luar, Batman, Superman gitu-gitu ya. Dari situ terus gongnya itu di 2019 ada Gundala waktu itu ya kalau nggak salah. Nah kita dapat inilah, dapat license gitu ya. Nah terus abis itu kita pikir loh, kenapa nggak gedein IP lokal aja gitu, karena pasarnya belum ada yang ngerti, makanya muncullah ada jagoan-jagoan lokal lah Indonesia gitu. Ngomongin tenis, ini teman-teman kalau tahu ngomongin tenis itu teknis. Sorry. Ini bahannya semua dari resin. Mostly resin. Karena kita masih manual ya cetaknya segala macam, jadi masih pakai resin. Kalau udah factory kan biasanya bisa vinil, plastik gitu. Betul. Ini buat yang paling mass berapa banyak sebetulnya kalau? Paling banyak kalau mass production ini paling 100-150 lah maksimum. Oh berarti limited sekali ya? Limited. Dan gue tertarik tadi ketika Bayu cerita bahwa ini melibatkan satu produksi ini, satu orang aja, satu figur, karakter ya. satu Bisa karakter. berapa artis? Bisa beberapa artis, dari kepalanya dibuat si Hengki di Jombang atau di mana gitu. Dari mana? Rian di Jombang. Dan itu berarti pengerjaannya secara kolektif. Betul. Berarti kalian sudah memang tergabung sebelumnya di sebuah komunitas. Betul, bisa dibilang kayak gitu lah. Yang suka garis merahnya kan Toys Antusias ya. Toys Antusias. Dari situ timbullah hal seperti ini gitu. Betul. Daripada kita beli itu kita bikin aja. Yes. Karena lokal IP itu
jarang ada yang garap gitu. Iya. Ya kita pikir masuk aja ke industri ini lah. Dan kalian juga kalau mau mungkin ngikutin bisa di Instagramnya Dolanan Keren. Yes. Karena mereka kemarin juga gue lihat mereka lagi ada campaign udah tutup PO-nya ya buat iya. Klepon. Mr. Klepon. Mr. Klepon itu keren juga. Itu lucu-lucu asli. Itu jadi mereka sistemnya biasanya PO. Ya kan dibuka PO. Ini ada karakter ini yang akan kita produksi. Siapa yang mau ikutan, siapa yang mau beli, langsung aja ke Dolanan Keren itu. Berikut ini ada beberapa info yang akan disampaikan oleh Hesti tentang mainan atau action figure yang unik ya. Silakan Hesti. Terima kasih, Vincent Desta. Kita langsung aja masuk ke Tonightspedia. Yang pertama adalah action figure G.I. Joe. Ini merupakan salah satu action figure yang termahal. Ini bertemakan militer asal Amerika, G.I. Joe di tahun 2003. G.I. Joe Soldier Prototype yang merupakan action figure pertama buatan Hasbro berhasil terjual di pasar lelang seharga 2,92 miliar. Wow. Dan kemudian dia langsung masuk ke jajaran mainan termahal di dunia. G.I. Joe Soldier Prototype ya. Yes, 2,3 miliar rupiah. Berikutnya adalah action figure dari emas 24 karat. Kalau yang ini coba kita lihat seperti apa? Mega Man atau dikenal sebagai Rockman di Jepang. Ini adalah karakter utama dari serial game Mega Man. Dan karakter ini diciptakan oleh Akira Kitamura. Dan pertama kali diperkenalkan dalam game Mega Man di tahun 1987. Ya. Untuk memperingati 30 tahun lahirnya Mega Man, Capcom merilis figur Mega Man setinggi 10 cm dan berat 90 gram terbuat dari emas padat. Patung ini dijual seharga 2,4 juta yen atau sekitar 318 jutaan. Karena dia terbuat dari emas kali ya, bukan karena kelangkaannya. Tapi emang jadi langka sih karena terbuat dari emas. Dari emasnya terbuat, sudahlah ya. Itu dijualnya di Melawai ya kalau nggak salah. Jangan samain semua emas sama cincin Melawai lu. Iya. Berikutnya adalah action figure dari kardus. Nah, Masahiko Senda, seniman asal Kyoto itu memanfaatkan kardus bekas menjadi sebuah karya yang besar. Masahiko Senda yang disebut sebagai God of Cardboard Art ini membuat sejumlah karya seni seperti motor dan juga kapal Millennium Falcon dari kardus yang dibuatnya untuk mempromosikan Star Wars Day. Nah, berikutnya adalah kaleng bekas yang dijadikan action figure. Jadi ini adalah lagi-lagi seniman Jepang bernama Makaon berhasil mengubah kaleng aluminium bekas menjadi berbagai action figure tokoh-tokoh animasi. Makaon ini memilih kaleng minuman bekas karena sering banget dia minum bir dan soda. Kaleng bekas minuman itu kemudian dipotong-potong, dibentuk dengan kemampuan origami yang sangat luar biasa tinggi ya. Dan berbagai tokoh kartun ikonik seperti Gundam, Deception dari Transformers, Woody dari Toy Story dan lain sebagainya pernah dia buat. Itu dia. Itulah beberapa info tentang mainan ataupun action figure yang unik di Tonightspedia. Kembali lagi pada Vincent dan Desta. Terima kasih Esti. Oke, Yudi. Ini kan Mecha Shock ini berarti apa yang nextnya ke depan mau dibuat seperti apa? Apakah memang nanti ada filmnya, atau komik, atau dijual action figurnya, atau apa? Iya, baik Mas. Jadi kalau kita pertama kali mau buat IP itu, kan banyak caranya tuh. Mau langsung buat film, atau mau buat anime, atau mau buat game gitu kan. Dan semuanya memakan biaya yang cukup mahal. Jadi yang paling pertama dan paling gampang itu buat komik Mas. Jadi saya komik ini udah ada volume 0, volume 1, volume 2, volume 3. Dan sebetulnya udah di planning sampai volume 12. Didapatnya di mana bisa ini? Sekarang ini kan karena yang ini kemarin itu yang episode 0 ini saya bagi-bagi ketika kita buka PO Dolanan Keren Mecha Shock. Dan itu juga udah sold out, 50-50. Jadi sebelumnya saya mau nambahkan kalau kita buat karya ini juga saya nggak sendiri Mas. Jadi ini adalah sebuah kumpulan teman-teman super. Karena kalau buat IP itu kalau kita lihat untung ruginya nggak jelas gitu loh. Apakah orang akan suka, apakah akan laku gitu kan. Tapi saya berusaha untuk tetap ideal dan kita take it a step at a time. Hopefully suatu hari mimpi saya bisa masuk Netflix gitu sih. Amin. Good luck Mas Yudi. Untuk Mas Bayu sendiri plan kedepannya dari Dolanan Keren ada apa lagi? Oke, kita
pengen banget jadi ekosistem pendukung buat Ya, IP lokal setuju. gitu ya Mas ya. Jadi kalau Mas Vincent Desta punya IP gitu, bisa lah kita kerjasama gitu ya. Pakai ngedip lagi. Gitu kan. Kan kemarin kita udah... Tinggal dilanjutin aja lah. Soalnya ya. yang sama Dedi kemarin udah ya sama Deddy Oh Kobuzier iya, ya. sama Mas Dedi, betul. Iya, Itu iya, kan iya. itu juga seru kan. Iya. Niatnya Om Deddy Iya, juga ternyata betul. on the spot saya gitu ngomong, oh ini gue mau iniin mulai Iya, lah. iya, iya. Saya kalau Didi kan gampang, bikin palanya kan botak tuh gampang kalau kalau kita kan ada rambutnya ya. Ya, jadi kedepannya pengen banget kita dukung ekosistem IP Iya. di Indonesia sih. Targetnya adalah pengennya ya kalau kita lihat dari negara-negara luar ya, industri action figure tuh udah jadi Wah, banget. lah gitu ya. Iya. Maksudnya kayak Cina di Iya. Kayak Hot Jepang, Toys, Hong Kong iya, gitu Hong Kong ya. gitu ya, atau Bandai Jepang. Amerika gitu. Ah. Itu udah jadi bisa buka lapangan pekerjaan juga dan Banget. kita pikir mudah-mudahan kita bisa jadi trigger juga sih Benar. buat teman-teman. Amin, good Sukses. luck, sukses buat Dolanan Keren. Dan Yang juga kayak buat gini yang harus kita support sekali lagi ya. Instagramnya Dolanan Keren. Dan Meka Shock, Dan @Meka @Mekashop Nonton YouTube juga. Meka Shock juga @Meka Shock gitu. Nah, di Terima YouTube-nya ada. kasih. Terima kasih Om Thank you, Yudi, terima kasih Om Bayu. Mas Ya. Bayu. Kita pamit sekarang, terima kasih buat My Own Music dan juga seluruh kru yang bertugas hari ini. Kita pamit, selamat malam. Dah.